Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik jamaah Masjid Al-Hidayah dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala akrama, memuliakan nabiyahu, nabinya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bi khamsi karamatin, dengan 5 kemuliaan. Akramahu bil ismi, yang pertama Allah memuliakan namanya. Wal jismi, yang kedua Allah memuliakan tubuhnya. Wal ata'i, yang ketiga Allah memuliakan dengan pemberiannya. Wal khata'i, dan yang keempat Allah memuliakan dengan memaafkan kesalahannya. War ridha, dan yang kelima Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ammal ismu, adapun Allah memuliakan namanya, panadahu birrisalati, maka Allah memanggil beliau dengan kerasulannya. Walam yunadihi, dan beliau tidak memanggilnya bil ismi, dengan namanya. Kama nada jami'al anbiya'i, sebagaimana Allah memanggil seluruh para nabi. Misla Adama, seperti Allah memanggil Nabi Adam. Allah kalau memanggil nabi-nabi yang lain disebut namanya, ya Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata, hei Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga, disebut namanya langsung. Wa Nuhin, dan Allah memanggil Nabi Nuh dengan namanya. Wa Ibrahim, dan Allah memanggil Nabi Ibrahim dengan namanya. Wa ghairihim, dan yang lainnya. Sedangkan Allah memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pakai namanya. Allah memanggil dengan jabatannya, gelarnya, kerasulannya. Sebagai contoh dalam surah Al-Maidah ayat 67, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh, sampaikan, ma, apa saja, unzila, yang telah diturunkan, ilaika, kepadamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 5 perkara. Yang pertama, Allah memuliakan nama beliau, sehingga nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebelum lahir sudah dikenal oleh umat manusia. Jadi Nabi Muhammad ini orangnya belum lahir tapi namanya sudah terkenal. Berbeda dengan manusia yang lain, ya. Kita sebelum lahir tidak dikenal orang, tapi Nabi Muhammad SAW sebelum lahir sudah dikenal oleh umat-umat sebelumnya.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan Alkitab, Taurat dan Injil, orang Yahudi dan orang Nasrani, ya'rifunahu, mereka mengenal Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Karena Nabi Muhammad SAW di dalam Taurat dan Injil itu dijelaskan secara jelas, secara detail sifatnya, karakternya, itu mereka sudah faham dan mereka sudah tahu, ya. Dan di dalam kitab Taurat dan Injil lebih banyak bicara tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di dalam ayat yang lain, misalnya di dalam surah As-Saff, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum. Kata Nabi Isa, hei Bani Israel, sesungguhnya aku ini utusan Allah untuk kalian. Nabi Isa mengatakan, aku ini utusan Allah, Rasul, bukan Tuhan. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, yang mana tugasku, kata Nabi Isa, adalah membenarkan kitab yang ada pada diri kalian, yaitu apa? Yaitu kitab Taurat. Karena ajaran Nabi Musa dengan Nabi Isa tidak beda, sama-sama ajaran tauhid. Wa mubasysyiran bi rasul. Nah, kata Nabi Isa, aku beri kabar gembira kepada kalian bahwa akan ada seorang rasul ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad, yang akan datang setelah aku, yang akan lahir setelah aku, yang diberi nama siapa? Ahmad. Ya, jadi Nabi Muhammad itu namanya banyak. Ada nama Muhammad, ada nama Abul Qasim, ada nama Aba Zahra. Kurang lebih 25 sampai 30 nama beliau. Di antara nama yang populer di zaman dulu sebelum Nabi lahir, yakni nama Ahmad. Ini kan diplesetin nih sama orang Ahmadiyah gitu ya. Tuh kan di Quran Nabi akhir zaman tuh bukan Muhammad tapi Ahmad. Jadi yang benar Nabi itu Ahmad katanya, bukan Muhammad. Maka percaya dia dengan Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad. Datang lagi di Indonesia, aku Nabi Ahmad lagi namanya, Musodek. Kan itu. Nah, padahal Ahmad di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu namanya sudah terkenal, namanya sudah masyhur sebelum orangnya lahir. Terlebih lagi setelah lahir. Tidak ada nama yang paling banyak disebut oleh manusia di muka bumi selain nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bapak-bapak satu hari ini berapa kali nyebut Nabi Muhammad? Hitung nih, kalau misalnya kita tadi kita dari wudu. Kita wudu, setelah wudu ada doa, ya kan? Ada doa setelah wudu. Gimana doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu doa setelah wudu. Ada yang sampai situ, ada yang diterusin Allahumma ja'alni minat tawabin. Kata Nabi apa? Siapa yang baca doa tersebut, maka illa futihat lahu abwabul jannatis samaniyah, Allah akan membuka baginya 8 pintu surga. Subhanallah.
Jadi Bapak kalau ingin dibukakan pintu surga, 8-8-nya dibuka pintu surga, tuh baca itu doa setelah wudu, dan doanya mudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di situ ada nama Muhammad. Ya. Ada orang kemudian mengumandangkan adzan, ya. Azan ada nama Muhammad gak? Ada. Kalau azan tidak ada nama Muhammad, ulangi azannya, salah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah hayya 'alas shalah, kelewat. harus diulang adanya. Karena asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini lafaz azan. Di dalam azan ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diulang-ulang, ya, dua kali kan. Habis adzan ada doa. Doa habis adzan apa? Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah was salatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah. Ada lagi nama Nabi Muhammad di dalam doa setelah adzan. Kata Nabi apa? Siapa yang baca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah setelah adzan, maka halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Ia berhak mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Wah, ini jangan dianggap remeh, Pak. Doa habis wudu, doa habis adzan. Kadang kita suka terburu-buru, ya, habis wudu langsung gitu kan, jalan habis wudu doa. Baca tadi, habis adzan doa. Ya, ini fadilah luar biasa. Tidak cukup di situ, nama Nabi Muhammad disebut lagi ketika ada qomat, betul gak? Adzan, doa habis adzan, orang berdiri qomat, ada lagi namanya muncul lagi, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berdiri sholat, Allahu Akbar. Di dalam sholat ada nama Muhammad? Ada. Di tasyahud awal ada, di tasyahud akhir ada, malah 2 kali dalam tasyahud akhir, betul nggak? Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Disebut lagi wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik. Wah, disebut lagi itu berapa kali, ya kan? Tanpa kita sadari, satu orang muslim di dunia itu mengulang-ulang menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nama yang paling banyak disebut-sebut di dunia ini selain nama beliau. Kenapa? Karena itu janji Allah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Sering dengar kan ayat itu, ya? Apa artinya wa rafa'na laka dhikrak? Alam nasrah laka sadrak, bukankah aku telah melapangkan dada? Manusia paling lapang dada adalah Rasul. Orang yang tidak pernah marah, orang yang mudah memaafkan kesalahan orang, ya Nabi. Ya, ini sumber penyakit itu kan dada, Pak. Ya, kalau orang tuh sempit hatinya, gampang marah, gampang emosi, ya. Pak, Bapak mau pakai obat mahal, gak bakal sembuh Pak penyakit Bapak. Benar Pak, diterapi sebagus-bagusnya terapi, kalau ini gak dibersihkan dulu, gak bakal sembuh tuh penyakit. Mungkin sembuh sesaat dengan obat, besok kambuh lagi tuh. Percaya Pak. Kenapa? Karena sumber penyakit itu dari mana dulu? Dari dalam dulu, dari hati dulu. Orang yang hatinya lapang, orang yang hatinya plong, tahu plong?
plong itu los gitu ya, bersih gitu, nggak ada beban hatinya itu, nggak ada marah, nggak ada dendam, nggak ada sakit hati sama orang, nggak ada benci dengan orang. Makanya orang sehat ya, termasuk stres. Itu penyakit itu. Bapak mau dikasih obat apapun Pak ya, mau direfleksi kah Bapak, mau minum herbal kah Bapak, minum obat apotek lah Bapak, tapi Bapak masih stres aja pikirannya. Wah, itu gak bisa Pak. Pikiran dulu Pak, harus dibikin tenang dulu, bersihkan dulu pikiran kita. Alam nasrah laka sadrak, bukankah aku telah melapangkan dadamu? Maksudnya membersihkan hatimu. Wa wada'na anka wizrak, aku lepaskan bebanmu, dosamu. Alladzi anqadha dhahrak, yang mana beban itu, dosa itu membebani punggungmu. Dhahrak itu kan punggung Pak ya. Di Quran itu banyak kata-kata punggung itu ya. Surah Al-A'raf 172 itu ada ya. Di dalam surah At-Tariq ya, ada namanya sulbi. Sulbi itu kalau bahasa kita itu apa ya, tulang belakang. Ternyata secara ilmiah Pak, organ tubuh yang paling berfungsi atau organ tubuh yang paling penting adalah tulang belakang, atau disebut tulang apa? Punggung. Bapak-bapak bisa berjalan karena ada tulang punggung Pak. Bisa duduk begini karena ada tulang punggung. Coba Bapak perhatikan, kalau nggak ada tulang punggung bisa berdiri nggak? Nggak bisa tegak badan kita. Kalau orang nggak punya kaki, diamputasi, masih bisa jalan Pak, pakai tongkat. Tapi kalau ada orang udah rusak tulang punggungnya, udah nggak berfungsi tulang punggungnya, nggak bisa apa-apa Pak, lumpuh dia. Enggak. Jadi tulang punggung ini adalah sumber saraf dalam tubuh manusia ya, bukan telapak kaki Pak. Ada kita mengatakan, ada orang mengatakan katanya telapak kaki gitu ya. Telapak kaki itu katanya sumber apa, saraf katanya. Saraf kemana-mana dari telapak kaki. Yang benar aja gitu. Kalau ada orang dipotong kakinya, masih hidup nggak? Masih hidup kan? Ada orang tuh dipotong kakinya, diamputasi, masih hidup nggak? Hidup. Harusnya kan kalau dipotong kan nggak ada, telapak kakinya udah nggak ada, udah putus. Jadi tulang punggung itu, ya, makanya semua syaraf itu ada di tulang punggung. Nah, sekarang tuh ada terapi namanya topung ya Pak ya, totok punggung. Belajar totok punggung, suami istri belajar totok punggung. Nanti istrinya ditotok, nanti bapak suaminya ditotok sama istri. Karena mudah Pak, yang penting tahu nanti itunya apa, titik-titiknya, jantungnya sebelah mana, lambung sebelah, karena semua itu pusatnya ada di tulang punggung. Mohon maaf, contoh asam urat. Biasanya asam urat itu efeknya apa? Efeknya apa Pak? Bengkak, benar gak? Di kaki atau di tangan gitu kan? Persendian lah itu. Kita biasanya pengobatannya gimana? Cari obat. Obat apa? Obat anti nyeri sama obat penghilang bengkak. Betul nggak? Tapi kira-kira kambuh lagi nggak? Ntar suatu saat kambuh lagi. Kenapa? Karena yang diobatin bukan penyebabnya, tapi akibatnya. Apa Pak? Ginjal. Ginjalnya tidak berfungsi dengan normal. Ginjal di mana? Sini. Ya, satu siku di bawah di pinggang kita. Itu yang harus diperbaiki. Suka keliru kita kan gitu ya. Kenapa? Karena yang diperbaiki bukan pusatnya,
bukan penyebabnya. Itu. Nah, ini salah satu keajaiban Al-Qur'an. Alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Aku angkat namamu, aku tinggikan namamu. Ya, maka nama Nabi Muhammad ini nama yang paling tinggi, nama yang disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang masuk Islam kalau hanya baca asyhadu alla ilaha illallah saja tidak sah Islam. Harus dua. Kenapa? Namanya juga kalimat dua syahadat atau dua kalimat syahadat, syahadatain. Dua kata Allah dan Muhammad. Karena tidak bisa diterima la ilaha illallah tanpa Muhammadur Rasulullah. Ini hebat ya, nama manusia disejajarkan namanya dengan nama Allah. Makanya Nabi Adam itu ketika taubat kepada Allah dengan wasilahnya nama Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, ini diantara kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Jadi namanya dimuliakan oleh Allah, namanya diagungkan oleh Allah baik sebelum lahir maupun setelah lahir. Dan Allah tidak pernah memanggil beliau dengan namanya langsung. Baca di Quran, nggak ada begini, ya Muhammad, nggak ada. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu, kan gitu. Allah panggil hei Nabi. Ya ayyuhar Rasul, hei Rasul. Bahkan istri-istri Nabi tidak pernah memanggil namanya. Ya, selalu panggil ya Rasulullah. Mertuanya sekalipun tidak pernah memanggil namanya. Ya, Sayyidina Abu Bakar tidak pernah memanggil beliau dengan Muhammad, enggak. Kenapa? Karena kata Allah, la taj'alu du'a ar-rasul, ya, janganlah engkau memanggil nabi bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da, sebagaimana kamu memanggil sesama kamu. Ya, kalau kita kan pendar, nah disebut pendar. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak disebut namanya, tapi gelarnya. Inilah kemuliaan beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah memuliakan fisiknya. Ya, Allah memuliakan fisik Nabi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Allah muliakan beliau. Allah berkahi beliau. Ya. Tangannya, kakinya, seluruh tubuhnya itu mengandung barokah. Sahabat Ali radhiyallahu anhu suatu ketika mohon izin kepada Nabi, ya Rasul, aku izin gak ikut perang, lagi sakit mata. Kata Rasul, mana lihat matanya? Diludahi oleh Nabi matanya. Setelah diludahi, kata Sayyidina Ali, langsung sembuh matanya. Kata beliau, matanya lebih terang daripada sebelum diludahi Nabi, dan tidak pernah sakit lagi. Itu ludah siapa? Ludah siapa? Nah, gitu. Jangan ditiru, Pak, ya. Itu ludah Nabi. Karena Nabi itu ludahnya barokah. Nah, kalau ludah kita jangan dicoba. Anak kita sakit mata diludahi, bawa ke dokter. Ya, gitu. Ada sahabat Jabir bin Abdullah ketika perang Khandaq. Ini perang Khandaq, ini perang yang menguras tenaga, gali parit, Pak, gali parit. Ya, jangan dibayangin gali parit di Bojonggulur, ya, tanah. Lah gali parit, Pak, di Madinah, coba lihat, Pak, batu, ditambah lagi yang namanya persediaan makanan sangat tipis. Nabi sampai gak makan 3 hari itu selama gali parit. Ada seorang sahabat yang merasa kasihan dengan kondisi baginda Nabi yang namanya Jabir bin Abdullah.
Beliau pulang ke rumah, tanya istrinya, "Mah, kita punya apa?" Nabi kasihan lapar sekali. Kata istrinya, "Ada anak kambing." Dipotong anak kambing, dimasak. Selesai masak, kemudian datang kepada Nabi sambil bisik-bisik, "Ya Rasulullah, mohon izin ke rumah sebentar, ada makanan sedikit." Bisik-bisik itu maksudnya apa? Jangan ngajak-ngajak gitu loh, karena makanannya sedikit. Nabi malah teriak, berhenti kerjanya, makan. Ayo semua ke rumahnya Jabir. Wah, kaget Jabir. Nyampe rumahnya Jabir bin Abdullah, istrinya sedikit marah. "Nih Mas, gimana sih?" gitu ya, Mas Hendar gitu ya. "Gimana sih ini, tadi gimana ngundangnya?" "Saya udah bisik-bisik, tapi nggak tahu tuh Rasulullah yang ngumumin," gitu kan. Ya gitu ya. Kadang ada undangan tuh bisik-bisik, ada undangan diumumin kan gitu ya. Nah, ini undangan bisik-bisik. Kenapa? Karena tidak semua diundang. Karena tidak cukup nih makanan. Kata Rasul, Jabir, biarin itu makanannya dipanci, saya yang bagiin." Langsung tangannya Nabi yang membagikan itu daging anak kambing itu. Semuanya disuruh makan. Ayo makan sampai kenyang. Nggak habis-habis tuh Pak. Isi panci itu daging kambing nggak habis-habis. Semuanya makan dalam keadaan kenyang. Ratusan orang Pak. Nah, Bapak begitu gak di rumah? Wadah berasnya gitu gak? Hah? Loh, berasnya kok dikidukin? Kirim ke sana, nggak habis-habis. Kalau nggak dompet bapak, nggak habis-habisin dompetnya. Itulah barokah tubuh Nabi, barokah. Dalam perjalanan ini, kalau nggak salah perang Hudaybiyah, Rasulullah dan para sahabat yang jumlahnya ratusan orang, bahkan ada yang mengatakan sampai di atas 1.000 orang, melewati sebuah tempat yang sangat tandus, tidak ada air. Mereka kehausan dan mereka mau sholat, tidak ada air untuk wudhu. Kebingungan semua karena udah haus, mau wudhu nggak ada air. Akhirnya kata Rasul, "Siapa yang bawa wadah?" "Ada ya Rasul." "Bawa ke sini wadahnya." Maka diletakkanlah tangan beliau di atas wadah itu, ya entah itu ember atau apa sejenisnya, memancar air dari selah-selah jari-jari Nabi itu, bagaikan mata air. Dan air yang keluar, yang memancar dari selah-selah jari tangan Nabi itu mencukupi untuk diminum oleh ratusan orang dan mencukupi untuk dipakai wudhu oleh ratusan orang. Bahkan riwayat yang mengatakan sampai ribuan orang. Dari tangannya Nabi keluar air yang bersih, yang bisa dikonsumsi langsung diminum dan bisa dipakai wudhu. Itu barokahnya tubuh Nabi. Ya. Sayyidina Abu Hurairah, beliau bercerita, "Suatu ketika aku kelaparan. Aku coba pura-pura ke rumahnya Abu Bakar." Ya, karena Abu Hurairah itu santri, Pak. Santrinya Kangjeng Nabi yang mukim di Masjid Nabawi, disebut Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu penghuni emper masjid. Jadi kalau Bapak ke Masjid Nabawi, itu ada satu ruangan di pagar itu di belakang makam Nabi, ya. Itu namanya Sufah. Mereka tinggal di situ. Kurang lebih pada waktu itu ada 70 orang. Abu Hurairah sangat lapar. Datanglah kepada Sayyidina Abu Bakar, pura-pura nanya suatu masalah. Kan gitu, Pak. "Wahai Abu Bakar, saya mau nanya tentang masalah ini." Sesungguhnya bukan mau nanya, dia berharap mudah-mudahan diajak makan. Ternyata Abu Bakar juga dalam keadaan lapar. Kemudian Abu Hurairah datang ke Sayyidina Umar, pura-pura juga nanya suatu masalah. Sayyidina Umar juga tidak paham kalau Abu Hurairah itu lagi sangat lapar. Kemudian beliau datang kepada Rasul. Rasul langsung tahu, "Kamu lapar ya?" gitu. Rasul tahu. "Sini ke rumah. Di rumah ada air susu 1 mangkok." Ya. Tapi kata Rasul,
Kamu panggil dulu teman-teman kamu sana di masjid, suruh ke rumah. Dipanggillah 70 kurang lebih ahlu sufah, dibawa ke rumah Nabi. Ya, ada air susu 1 mangkok. Kata Rasul, Abu Hurairah, kamu jangan minum dulu, tugas kamu bagiin. Itu Abu Hurairah yang bagiin tuh, diminumkan di mulut-mulutnya para sahabat ahlu sufah. Dalam pikirannya Abu Hurairah, kebagian gak jadi? Gitu. Ya, kan yang lapar beliau gitu kan. Ya, udah dikasih tugas membagikan lagi kan. Wah, ini. Selesailah Abu Hurairah membagikan, kata Rasul, alhamdulillah, tinggal kita berdua yang belum minum. Kata Rasul, kamu minum dulu. Kata Abu Hurairah, enggak ya Rasul, engkau dulu ya Rasul. Rasul paksa, kamu dulu. Akhirnya Abu Hurairah minum. Setelah minum, kata Rasul, minum lagi. Sudah ya Rasul, minum lagi. Terus disuruh minum lagi sampai kenyang. Kata Abu Hurairah, sudah ya Rasul, enggak kuat. Baru Rasulullah yang terakhir minum. Itu air susu 1 mangkok. Gitu ya. 1 mangkok sendiri gitu. Itu barokah. Rasulullah sedang tidur siang, namanya Qailulah. Sunnah Nabi itu Pak. Tidur siang itu Qailulah namanya. Qailulah itu diambil dari kata qalilah, qalil, tidur sebentar, setengah jam, 1 jam, jangan terlalu panjang. Menjelang duhur atau setelah duhur. Nabi sedang tidur siang dalam kondisi cuaca panas. Tubuh Nabi berkeringat, keringatnya bercucuran. Ada ibunya Anas bin Malik, namanya Ummi Sulaim. Beliau menampung ya keringat Nabi. Nabi terbangun. Ada apa? Engkau wahai Ummi Sulaim, kenapa itu kok ditampung keringat saya? Kata Ummi Sulaim, buat parfum. Kenapa? Karena keringat Nabi wangi. Ya, ada yang menampung keringat kita. Nah, jemaah dimuliakan Allah. Allah memuliakan tubuh Nabi. Bukan hanya namanya yang mulia, namanya yang diangkat, bukan namanya yang diagung, tapi tubuhnya juga mulia. Dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarahnya kitab Bidayatul Hidayah, ya, Imam Nawawi mengatakan, lam yakhtalim qatu toha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Lam yahtalim qatu toha mutlaqan. Nabi tidak pernah mimpi basah seumur hidup. Bapak mimpi basah dari kapan? Ya, apalagi lagi remaja ya, mimpi basah terus. Wa mata sa'aba, Nabi tidak pernah menguap. Wa mata sa'aba aslan fi madaz zamani, sepanjang zaman Nabi tidak pernah menguap. Ya, kita baru masuk masjid ya kan, menguap kita ya. Minhud dawabu palam tahrab, hewan binatang tidak ada yang takut dengan Nabi, malah justru mendekati Nabi dan bisa berbincang dengan Nabi. Ya, unta itu datang kepada Nabi. Jadi suatu ketika ada unta nangis di hadapan Nabi. Kalau Nabi ditanya, kenapa kamu nangis? Itu majikan saya galak. Unta tuh ngadu sama Nabi, majikannya galak gitu. Baru Nabi kasih tahu majikannya, dipanggil, kamu jangan kasar. Pelapah kurma pernah menangis di hadapan Nabi. Karena dulu Nabi kalau khutbah itu bertahannya itu dengan tongkat. Tongkatnya itu dibuat dari pelapah kurma. Para sahabat membuat mimbar. Ya, dibuatkan mimbar supaya Nabi tidak bertahannya, berpegangannya di pelapah kurma. Beliau berdiri di mimbar, pelapah kurmanya dilepas. Maka pelapah kurma ini, tongkatnya Nabi ini menangis, ya, meraung-raung seperti anak kecil. Kata Nabi, kenapa? Saya sedih ya Rasul, karena kemarin saya dipakai untuk menahanmu, tapi sekarang udah dibuang. Ya,
Jadi semua hewan, semua makhluk tunduk di hadapan Nabi. Wa ma waqa'at dubabatun fi jismihil hasani. Tubuh Nabi tidak pernah dihinggapi lalat. Gak pernah ada lalat yang nempel di badan Nabi, di baju Nabi. Lalat takut dengan Nabi, karena bukan ikan asin. Ya. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat. Di belakang Nabi tidak jauh beda dengan di depan Nabi. Nabi melihat ke depan jelas, tidak mengetahui yang di belakang beliau juga jelas. Jadi jelasnya yang di belakang sama seperti jelasnya yang di depan. Jadi kalau ada orang pengen jahat di belakang Nabi, Nabi melihat, Nabi tahu. Dan itu pernah kejadian ketika Nabi mau sholat di Masjidil Haram, mau ditimpuk oleh batu, kemudian Nabi langsung, ada apa kamu? Langsung kaku orang itu. Kalau nggak salah itu Abu Jahal. Kemudian jemaah dimuliakan Allah, wala yura asru baulin minhu fi alani. Nabi itu kalau buang air tidak ada bekasnya, nggak ada bekasnya. Kalau Nabi buang air kecil, buang air besar itu nggak ada bekasnya. Kemana? Menguap, ditelan bumi. Jadi nggak ada bekas bau atau bekas bentuknya, itu nggak ada. Itulah karomahnya Nabi, kemuliaannya Nabi, keistimewaan Nabi. Lain dengan kita. Udah 3 hari masih bau aja, jengkol. Wala yuradillu wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat. Dan hati Nabi tidak pernah tidur walaupun matanya terpejam, tetapi hatinya Nabi tidak pernah tidur. Kalau Nabi sedang terpejam, ada orang berbicara, Nabi tahu apa yang dibicarakan, apa yang terjadi. Ya, kalau kita kalau udah tidur nggak ingat apa-apa kan gitu. Wala yuradilluhu bisyamsi dufatoni. Dan Nabi tidak ada bayangan apabila beliau berada di bawah sinar matahari. Gak ada bayangan tubuh Nabi. Kenapa? Karena tubuh Nabi itu cahaya. Anta nurun fauqan nur. Karena Nabi itu cahaya, maka tidak menjadi pantul, tidak memantul dengan tersinarnya cahaya matahari. Qadfahu qad allata qauman idza jalasu. Dan pundak Nabi selalu berada lebih tinggi daripada orang lain. Jadi Nabi duduk dengan siapa saja, mau orang yang duduk itu tinggi atau pendek, maka Nabi akan selalu berada pundaknya lebih tinggi. Gitu. Jadi fleksibel Pak pundaknya Nabi itu. Ya. Sehingga Nabi tidak pernah kelihatan pendek dari orang lain tubuhnya. Ya, qadfahu qad allata qauman idza jalasu indal wiladati sibyada bi mukhtatani. Dan ketika lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersih, sudah dalam keadaan dikhitan. Itu. Ini diantara kemuliaan Nabi dari segi fisiknya. Ya, ini yang itu ya, baru 2 ya. 1 nama, 2 fisik. Nanti yang ketiga apa? Pemberian Allah, kemudian pengampunan Allah dan ridhonya Allah. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan ini menjadi tambah keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kita memuliakan beliau, mencintai beliau melebihi cinta kita kepada yang lainnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman kalian sebelum aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan timah. Apa yang kita hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.